Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya untuk mengulas materi matematika ekonomi. Perkenalkan, nama saya Zulkifli Hanif dengan nomor induk mahasiswa 251080200160. Saya dari kelas E. Di video kali ini kita akan membahas materi yang namanya mungkin sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu fungsi linear. Mungkin sebagian dari kalian berpikir materi ini kan materi SMA, tapi ternyata di level matematika ekonomi, fungsi linear punya peran penting yang jauh lebih dalam dan lebih nyata dari yang kita bayangkan. Karena fungsi linear ini yang kita pakai untuk menganalisis permintaan, penawaran, biaya produksi, pendapatan, sampai mencari titik keseimbangan pasar. Jadi, kalau kamu mau paham matematika ekonomi lebih dalam, kamu harus paham dulu fungsi linear ini dengan baik. Pertama-tama, kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar dulu. Apa sih itu fungsi linear? Jadi, fungsi linear adalah fungsi matematika yang kalau kita gambar grafiknya, hasilnya selalu berupa garis lurus. Itu kenapa namanya linear? Dari bahasa Latin, linea yang artinya garis. Dan ciri khas utama dari fungsi linear adalah variabel bebasnya, yaitu si X pangkatnya cuma 1, bukan 2, bukan 3, tapi 1. Jadi kalau kamu lihat ada X kuadrat, itu bukan fungsi linear lagi, itu namanya fungsi kuadrat. Tapi selama X-nya cuma pangkat 1, itu masih masuk kategori fungsi linear. Nah, bentuk umumnya seperti ini. Y sama dengan A ditambah B kali X, atau kalau ditulis dalam notasi matematika, Y A plus BX. Sekarang ada 4 ciri fungsi linear yang penting banget untuk kita ingat dan kita pahami. Yang pertama, pangkat tertinggi variabel bebasnya adalah 1. Ini yang membedakan fungsi linear dari fungsi-fungsi yang lainnya. Yang kedua, grafiknya selalu berupa garis lurus, tidak pernah melengkung, tidak pernah berbentuk parabola, selalu lurus. Intinya kalau grafiknya lurus, itu berarti fungsi linear. Kalau grafiknya nggak lurus, udah pasti bukan fungsi linear. Yang ketiga, nilai kemiringan garisnya konstan. Artinya, setiap kali X naik satu satuan, perubahan Y-nya selalu sama, tidak berubah-ubah. Dan yang keempat, ada hubungan yang teratur antara X dan Y. Kalau X bertambah, Y juga berubah secara konsisten mengikuti pola yang sama. Kelihatannya cukup sederhana, tapi justru kesederhanaan inilah yang membuat fungsi linear sangat berguna dalam analisis matematika ekonomi. Lanjut ke slide selanjutnya. Sekarang kita bahas tentang persamaannya yang lebih dalam. Dalam Y sama dengan A plus BX, ada 3 komponen yang perlu kita pahami satu persatu. Komponen pertama, huruf A. Huruf A itu artinya intercept. Intercept adalah nilai pada saat X sama dengan 0. Atau dengan kata lain, ini adalah titik di mana garis kita memotong sumbu Y. Misalnya, kita punya persamaan Y plus 5, Y sama dengan 5 plus 2X. Nah, ketika X kita masukkan angka 0, hasilnya Y sama dengan 5. Jadi garis tersebut memotong sumbu Y di angka 5. Itu yang disebut intercept. Komponen kedua, huruf B yang disebut slope atau kemiringan. Ini adalah komponen yang paling penting dan paling ditanyakan. Slope menunjukkan 2 hal sekaligus. Seberapa curam garisnya dan ke arah mana garisnya akan condong. Kalau nilai B-nya positif, artinya garisnya naik dari kiri ke kanan. Ketika X bertambah, Y pun juga ikut bertambah. Ini disebut hubungan positif. Sebaliknya, kalau nilai B-nya negatif, garisnya turun dari kiri ke kanan. Ketika X bertambah, Y justru berkurang. Ini disebut hubungan negatif. Jadi, gampangannya kalau B positif, garisnya naik dari kiri ke kanan. Kalau B-nya negatif, garisnya turun dari kiri ke kanan. Dan kalau B-nya sama dengan 0, garisnya datar alias horizontal. Berapapun nilai X-nya, Y tidak akan berubah. Komponen ketiga ada huruf X, yaitu variabel bebas.
X adalah variabel yang nilainya bisa kita tentukan sendiri secara bebas. Jadi terserah kita X-nya itu mau berapa. Nilai X inilah yang nantinya menentukan berapa besar Y yang dihasilkan. Jadi nilai Y itu tergantung dari nilai X-nya berapa. Jadi Y itu mengikuti dari nilai X. Jadi kalau disimpulkan, A itu menentukan di mana garis memulai, B itu menunjukkan ke arah mana curam dari garisnya, dan X adalah nilai input yang nanti kita masukkan. Lanjut slide selanjutnya. Di slide ini kita akan membahas gimana sih fungsi linear itu dipakai dalam dunia ekonomi nyata, atau penerapan fungsi linear itu dalam ekonomi nyata itu seperti apa. Yang pertama ada fungsi permintaan. Bentuknya ditulis QD sama dengan A min B kali P. Di sini QD adalah jumlah barang yang diminta oleh konsumen, F adalah harga, dan B adalah koefisien positif. Kenapa ada tanda minus di depan B? Karena hubungan antar harga dan permintaan itu berlawanan. Kalau harga naik, permintaan turun. Kalau harga turun, permintaan naik. Inilah yang disebut dengan hukum permintaan. Jadi slope dari fungsi permintaan selalu negatif terhadap harga. Contohnya, QD sama dengan 100 minus 2P. Ketika harga 0, permintaan maksimalnya 100 unit. Setiap harga naik satuan, permintaan turun 2 unit. Selanjutnya ada fungsi penawaran. Bentuknya sama dengan QS sama dengan minus C ditambah D kali P. QS adalah jumlah yang ditawarkan oleh produsen, dan kali ini koefisien D-nya positif karena hubungan antara harga dan penawaran itu searah. Kalau harga naik, produsen mau menjual lebih banyak. Kalau harga turun, mereka mengurangi penawaran. Inilah hukum penawaran. Contohnya, QS sama dengan minus 20 plus 3P. Penawaran baru muncul ketika harga sudah cukup tinggi untuk menutup biaya produksi. Selanjutnya fungsi biaya dan pendapatan. Selain itu, fungsi linear juga dipakai untuk menganalisis kondisi keuangan sebuah perusahaan. Fungsi biaya total ditulis dengan TC sama dengan FC plus FC kali Q, di mana FC adalah biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun perusahaan tidak memproduksi sama sekali, dan FC adalah biaya variabel per unit produk. Misalnya, kalau biaya tetap 500 dan biaya variabel per unit 50, maka TC sama dengan 500 plus 50 Q. Semakin banyak produksi, semakin besar total biayanya, tapi biaya tetapnya tidak berubah. Fungsi pendapatan total ditulis dengan TR sama dengan P kali Q. Ketika harga jualnya konstan, fungsi ini menjadi linear terhadap jumlah yang terjual. Dan fungsi laba ada selisihnya, N sama dengan TR minus TC. Ketika laba sama dengan 0, kita berada di titik impas atau break even point, titik di mana perusahaan belum untung dan belum rugi. Nah, sekarang kita sampai di bagian paling penting dari seluruh materi ini, yaitu materi keseimbangan pasar atau market equilibrium. Keseimbangan pasar itu terjadi ketika jumlah yang diminta oleh konsumen sama persis dengan jumlah yang ditawarkan oleh produsen. Dalam penulisan notasi matematika, syaratnya adalah QT sama dengan QS. Kalau jumlah yang ditawarkan lebih banyak dari yang diminta, artinya ada surplus kelebihan barang di pasar, dan harga itu akan cenderung turun. Kalau jumlah yang diminta lebih banyak dari yang ditawarkan, artinya ada kekurangan barang dan harga akan cenderung naik. Nah, keseimbangan itu adalah kondisi di antara keduanya, di mana pasar tidak kelebihan dan tidak kekurangan. Karena tidak kelebihan dan kekurangan, maka harga pun akan cenderung stabil. Cara mencarinya itu ada 4 cara. Ada 4 langkah. Yang pertama, tuliskan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Samakan QD-nya dengan QS, lalu selesaikan persamaannya. Langkah ketiga, dari penyelesaian itu, kita dapatkan P bintang, yaitu harga keseimbangan. Langkah keempat,
substitusikan P bintang ke salah satu fungsi untuk mendapatkan Q bintang, yaitu jumlah keseimbangan. Sekarang kita lihat contoh soalnya langsung. Diketahui fungsi permintaan QD sama dengan 100 minus 2P dan fungsi penawaran QS sama dengan minus 20 plus 3P. Syarat keseimbangan QD sama dengan QS, maka kita tulis 100 minus 2P dengan minus 20 plus 3P. Pindahkan suku-sukunya, 100 ditambah 20 sama dengan 3P ditambah 2P. Hasilnya 120 sama dengan 5P. Maka P bintang sama dengan 24. Sekarang cari Q bintangnya. Kita substitusi P sama dengan 24 ke fungsi permintaan. Q bintang 100 minus 2 kali 24 sama dengan 100 minus 58 sama dengan 52. Jadi titik keseimbangan pasar ada di harga 24 dengan jumlah 52 unit. Di kondisi ini semua barang yang ditawarkan habis terbeli, artinya tidak ada yang sisa dan tidak ada yang kurang. Inilah yang disebut dengan equilibrium yang kita cari. Sampailah pada kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama, fungsi linear punya bentuk umum Y sama dengan A plus BX dan grafiknya selalu berupa garis lurus. Kesimpulan yang kedua, nilai V atau slope sangat menentukan karakteristik garis. Positif berarti naik, negatif turun, 0 berarti datar. Kesimpulan ketiga, dalam ekonomi, fungsi linear digunakan untuk memodelkan fungsi permintaan, fungsi penawaran, biaya total, pendapatan, dan laba. Poin keempat, keseimbangan pasar ditemukan dengan menyamakan QD sama dengan QS, lalu mencari harga keseimbangan P bintang dan jumlah keseimbangan Q bintang. Fungsi linear memang terlihat sangat sederhana, tapi di balik kesederhanaannya, fungsi linear ini menjadi fondasi atau fundamental dari hampir semua analisis ekonomi yang lebih kompleks. Oke, sekian dulu video ulasan materi fungsi linear dari saya, Zulkifli Hanif. Semoga penjelasan ini bermanfaat dan membantu kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.